Pernah capek gak? Capek? Capek apa? Capek sama hidup. Oh, enggak lah. Kita nggak boleh pernah capek sama hidup. Karena kita hidup kan. Kita harus menjalani hidup. Jadi nggak boleh capek. Tapi kita mati. Tapi ya apa namanya itu kayak saya tadi bilang kan. Bikin masalah terus. Kapan bisa bayar utang lo? Gak ada kerjaan gua. Banyak kali kerjaan bro di Jakarta. Tinggal usahanya aja gimana. Mas bisa bantuin orang gak? Biarin lo. Tai, goceng doang. Udah lu ada tempat tinggal nggak? Gua bercabut. Saya bawa orang nih lagi nyari tempat. Bayar sewa tiap tanggal 1. Yang penting jangan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Hak Kekayaan Intelektual akan menganalisis terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan film Jakarta versus Everybody yang dibintangi oleh Jeffrey Nicole. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM D1A 022584. Kenalkan, nama saya Teresa Rohayani, NIM D1A 022595. Halo guys, perkenalkan nama aku Rimya Yunita, NIM D1A 022560. Perkenalkan, nama saya Akbar Wahyudi, NIM D1A 022004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surai Fatma dengan NIM D1A 022580. Halo guys, perkenalkan nama gua Muhammad Hairul Tamimi, NIM D1A 026615. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, baik teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan sesi diskusi nih, dan tentunya sharing dengan teman-teman terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di negara Indonesia, khususnya terkait dengan kasus pembajakan film ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Yang dimana kami dari kelompok 1 ini akan memaparkan hasil analisis kami terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta berkaitan dengan kasus pembajakan, yaitu film Jakarta versus Everybody dibintangi oleh Jeffrey Nicole. Nah, sebelum kami lanjut ke acara sesi diskusi, maka kita harus perkenalan dulu gak sih teman-teman, agar penonton nantinya tahu nih sama kami gitu. Oke, perkenalkan, saya Siti Rahmawati, D1A 022584, selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi maksudnya ya pada kali ini dari awal hingga berakhirnya acara. Oke. Selanjutnya dari pojok kiri saya. Makasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Rimya Yunita, NIM D1A 022566. Perkenalkan, nama saya Teresa Rohayani, NIM D1A 022595. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM D1A 022582. Perkenalkan, nama saya Surai Fatma, NIM D1A 022585. Perkenalkan, nama saya Akbar Wahyudi, NIM D1A 022004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Tamimi, NIM D1A 022015. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman saya senantiasa bersama ya di sini ya. Pada kali ini kita akan melakukan sesi diskusi secara santai aja ya teman-teman ya. Kita nggak usah tegang-tegang amat ya. Nggak usah tegang-tegang. Mana nih? Langsung aja nanti kita ke bagian bagaimana sinopsis dari kasus terkait dengan Jakarta, film Jakarta maksudnya versus Everybody ini. Silakan dari saudara Soraya Fatma terlebih dahulu untuk memaparkan hasil analisisnya. Jadi teman-teman, saya akan memaparkan sedikit bahas film Jakarta versus Everybody ini. Nah, jadi Jakarta versus Everybody ini adalah film yang dibintangi oleh dua aktor dan aktris besar Indonesia, yaitu Jeffrey Nicole dan Wan Guritno. Jadi film ini bercerita tentang seorang pemuda yang ambisius merantau ke Jakarta dan bermimpi menjadi seorang aktor terkenal, dan ternyata ia harus mendapat dengan kerasnya kehidupan di kota, dan berbagai rintangan yang didapatkan jadi dalam sulit dan situasi yang sulit juga. Nah, jadi film ini bercerita tentang kehidupan keras di Jakarta, dan film ini juga bercerita tentang sisi gelap dari ibu kota. Tapi film ini belum mendapatkan penghargaan, yaitu dari film Film Indonesia tahun 2021. Saya terima kasih ya. Nah, itulah terkait dengan sinopsis dari film Jakarta versus Everybody, yang dimana secara garis kecilnya itu menggambarkan tentang kehidupan orang yang ada di Jakarta dan kerasa kehidupan di kota Jakarta. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih bagaimana awal mula atau kronologi dari terjadinya kasus film pembajakan ini terkait dengan film Jakarta versus Everybody.
uraikan kronologi sedikit kejadian pembajakan ini. Jadi awal pembajakan itu ketika warganet melakukan pembajakan di sosial media, yaitu Telegram, YouTube dan sebagainya, yang penontonnya itu hampir mencapai 600.000 orang, 600.000 penonton gitu. Sedangkan di platform resminya itu hanya sekitar 130 penonton gitu. Dan hal ini yang menjadi marahnya para pemenang Jakarta PSM pribadi ini, terutama Jeffrey Nicole. Nah, karena tidak sesuai angka, karena merasa rugi dengan pembajakan film ini, jadi hal ini membuat mereka para pemenang Jakarta PSM pribadi ini marah, sehingga Jeffrey Nicole membuat tindakan dan segala macam sehingga hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu ada duel yang dilakukan oleh pemeran utama Jeffrey Nicole dan seorang oknum yang membaca film tersebut. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Berarti sangat menarik sekali nih kita melakukan analisis lagi lebih dalam lagi terkait dengan film Jakarta versus pribadi ini, teman-teman. Baik, kronologinya sudah dijelaskan langsung oleh saudara Muhammad Khairul Fadli. Selanjutnya di sini apa sih yang menjadi pertanyaan saya dari benak saya nih? Tentunya kan dari sebuah kronologi atau dari pas tersebut tentunya ada dampak yang akan ditimbulkan, teman-teman. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, apa dampak yang ditimbulkan dari kasus yang terjadi di film Jakarta versus pribadi ini? Bisa dijelaskan oleh saudara Rini Ayunita? Terima kasih. Ya. Dampak dalam pembajakan film ini yaitu terdapat perkiraan mencapai kerugian 29,2 miliar pada tahun 2019. Hilangnya pendapatan dalam jumlah besar ini berdampak buruk bagi seluruh ekosistem film, khususnya di film ini. Dan di Indonesia ini undang-undangnya ini yang mengaturnya itu pada Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yaitu mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual termasuk film. Mungkin itu aja, mungkin nanti teman saya akan melanjutkannya mungkin. Baiklah, berarti dampaknya itu secara ekonomi juga, dan hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta ya nomor 28 tahun 2014. Betul sekali. Baiklah, selanjutnya saya ingin ke bagian apa akibat hukum dari dampak yang ditimbulkan dari yang melakukan pembajakan film ini. Bisa saudara Krista Irmayani untuk menjelaskan? Silakan sih. Jadi teman-teman, ada di dalam kasus ini ada dua hal yang terjadi. Yang pertama dasar hukum yang mengatur pembajakan. Nah, yang kedua dasar hukum yang mengatur pelaku yang menonton film pembajakan ini. Tetapi beberapa sanksi pidana bagi pembajakan film ini seperti yang disebutkan oleh rekan saya Rini Ayunita, yaitu pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Yang isinya setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, yang kedua teman-teman, ada pun pasal yang mengatur dia yaitu pasal 80 Undang-Undang 33 tahun 2009 tentang perfilman yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukkan kepada khayalak umum film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, itulah. Oke, baik, terima kasih ya saudara yang sudah memaparkan terkait dengan akibat hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta atau melakukan pembajakan. Oke, baik, selanjutnya ini yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan penyelesaian. Benar nggak sih? Penyelesaian kasus pembajakan film Jakarta versus everybody yang akan dipaparkan langsung oleh saudara Fadli. Oke, silakan. Kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit terkait dengan penyelesaian kasus pada pembajakan film Jakarta versus pribadi. Jadi kasus tersebut memang akan dilaporkan oleh Jeffrey Nicole, tapi masih didiskusikan oleh tim dalam prosedur film tersebut. Namun dalam penyelesaian kasus ini masih mengambang. Kenapa bisa begitu? Karena masih belum ada tindakan secara jelas yang dilakukan oleh Jeffrey Nicole beserta dengan tim apakah akan diselesaikan secara jalur litigasi atau hanya
sebagai ancaman kepada warganet yang melakukan pembajakan film tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya saudara Wahidya sudah melaporkan. Nah, kemudian saya ada nih pertanyaan khusus nih kepada saudara Sylvia Agustini nih. Kan kita tahu nih kan masyarakat awam masih saja belum paham nih terkait dengan apa sih akibat hukumnya yang dikenakan bagi orang yang melakukan pembajakan film. Nah, jadi menurut saudara Sylvia Agustini ini, apakah wajar nggak sih seseorang masyarakat awam yang belum tahu terkait dengan hukum akibat hukumnya yang melakukan pembajakan itu apakah wajar untuk dihukum atau tidak? Silahkan saudara jelaskan menurut pemahaman saudara. Silahkan. Izinnya untuk menjawab. Oke, silahkan. Menurut saya nih, hal tersebut sangat tidak wajar untuk dibenarkan karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ya, tentang Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga perlu kita memberikan edukasi terkait pemahaman nih akibat pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat awam berupa edukasi untuk pemahaman begitu sih maksud saya. Oh, berarti kita itu harus memberikan edukasi terlebih dahulu dan pemahaman akibatnya ini akan bentuk pembajakan apa saja landasan hukumnya begitu ya maksudnya. Oke, baiklah. Nah, baiklah teman-teman, setelah tadi kita melakukan acara diskusi terkait dengan hasil analisis terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan film Jakarta versus Everybody yang dibintangi oleh Jeffrey Nicole di sini. Kemudian saya menarik kesimpulan nih bahwasannya pembajakan film ini tentunya tidak dibenarkan ya teman-teman. Karena apa? Karena dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non imaterial. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya suatu permasalahan. Contohnya nih di negara kita kan merupakan negara hukum yang sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita harus mematuhi bagaimana prosedur-prosedur hukumnya yang sudah diatur oleh undang-undang kita teman-teman begitu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan penyelesaian kan kasus pelanggaran film Jakarta versus Everybody ini belum ada tindakan secara tegas. Walaupun tadi si Jeffrey Nicole ini sudah ada pemberitahuan bahwasanya akan melakukan pelaporan ini kepada pihak yang berwajib kalau nggak salah ya teman-teman ya terkait dengan kasus tersebut, tapi belum ada secara tegas yang akan dilakukan. Dalam artian apa? Hal tersebut kita belum mengetahui apakah hal tersebut diselesaikan secara litigasi ataupun non litigasi. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasannya penyelesaian secara litigasi ini adalah penyelesaian secara hukum yang dimana itu langsung dibawa ke pengadilan negeri atau di luar dari bagian perdamaian gitu, adanya diskusi terlebih dahulu. Kemudian kalau penyelesaian secara non litigasi, oke, itu maksud saya ya, maaf ya teman-teman, itu adalah penyelesaian yang dilakukan di luar dari pengadilan teman-teman. Oke, saya rasa cukup sih terkait dengan analisis kami nih dari kelompok 1 terkait dengan kasus pembajakan film, khususnya film Jakarta versus Everybody yang dibintangi oleh terima kasih ya teman-teman yang sudah bersamai dan melakukan acara sesi pada hari ini, menyempatkan waktunya di era-era sibuknya kita ya teman-teman ya. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan terkait film Jakarta versus Everybody yang telah kita analisis dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.